Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbar Tube dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru nih, ya nggak mengejutkan sih, yakni bergabungnya Partai Amanat Nasional ya yang dipimpin oleh Bapak Zulkifli Hasan ke koalisi pemerintah ya, ke koalisi Pak Jokowi ya, mendukung pemerintah. Hal ini terlihat jelas ketika PAN ya, yang dimana ketua umumnya Zulkifli Hasan dan sekjennya Edi Suparno menghadiri acara yang dihadiri pula oleh Pak Jokowi ya. Ini menunjukkan posisi PAN sekarang jelas ya, tidak abu-abu lagi ya. Setelah sebelumnya dimana Pak Amin Rais ya sebagai ketua majelis tingginya itu keluar dan mendirikan partai baru yakni Partai Umat, dan juga pendukung-pendukung Pak Amin Rais kemudian keluar gerbong PAN ya, termasuk putranya Hanafi Rais ya, putra pertamanya. Tapi berbeda dengan putranya yang lain yakni Mumtaz Rais yang memilih bersama ayah mertuanya yakni Pak Zulkifli Hasan. Karena memang Pak Amin Rais ini berbesan pula dengan Pak Zulkifli Hasan ya. Jadi memang pernikahan politik juga ini. Tapi akhirnya anaknya si Mumtaz ini memilih bersama ayah mertuanya ya. Apalagi posisinya di PAN juga lumayan ya, dan juga kalau nggak salah anggota DPRD di Yogyakarta ya. Tapi Hanafi Rais memilih keluar ya, bahkan di DPR pun dia keluar ya, memilih bersama ayahnya mendirikan Partai Umat ya. Dan ini jelas ya, ketika satu partai ini bergabung dengan pemerintah pasti ada deal politik dong, pasti ada konsekuensi yang harus didapatkan ya. Biasanya jatah menteri ya. Dan ngomong-ngomong, setelah PAN bergabung ini biasanya akan ada reshuffle ya. Dan kemungkinan PAN ini akan menduduki pos kementerian Menko PMK ya, yang saat ini dijabat oleh Muhadjir Effendi yang merupakan representasi dari Muhammadiyah, ataupun Menhub ya, karena Pak Hatta Rajasa ini pernah menjadi Menteri Perhubungan kalau nggak salah ya. Pak Hatta Rajasa itu sekarang menjadi majelis tingginya PAN ya. Dan memang ya di awal-awal ini memang Pak Zulkifli Hasan ini memang sudah terlihat ya lebih condong kepada koalisi Pak Jokowi ya, kepada pemerintah dibandingkan menjadi oposisi ya. Berbeda dengan Pak Amin Rais ya, yang memang setelah mendukung dulu 02 yakni di kubu Prabowo, kemudian Prabowo kalah dan kemudian bergabung ke pemerintah, Pak Amin Rais tetap menunjukkan sikap sebagai oposisinya ya. Sedangkan jalan politik ketua umum ini ya inginnya PAN itu bergabung ke koalisi ya, koalisi pemerintah. Dan akhirnya sekarang setelah Pak Amin Rais keluar, ini momentumnya, dan akhirnya ya sudah bergabung ini ya, kemungkinan ada akan ada jatah menteri lah ya. Dan kita lihat nih apakah Pak Jokowi ini akan mengutak-atik menteri-menteri yang bisa dibilang layak di reshuffle ya, seperti misalnya Menko Maritim dan Investasi ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, yang semua tugas semuanya kayaknya diserahkan ke menteri koordinator ini ya. Jadi ya wajar jika ada yang bilang Menko Saurus, menteri koordinator segala urusan, menstruasi, menteri segala situasi dan kondisi atau apa ya, karena memang bisa dikatakan semua tugas apa saja bisa kayaknya orang ini ya yang menghandle. Atau bisa jadi apakah Pak Luhut ini juga merangkap sebagai juru bicara presiden ya, walaupun memang presiden itu memang benar-benar menjadikan Pak Luhut ini sebagai tameng atau apa ya, sebagai gantolan itu. Apalagi Pak Luhut ini memang orang punya posisi di Golkar ya, partai besar juga ya selain PDIP ya. Karena kalau sewaktu-waktu Pak Jokowi mau lompat ke partai ya Golkar lah yang bisa dilompati ya. Dan mengenai reshuffle ini apakah relevan ya di masa pandemi seperti ini, walaupun kita lihat datanya secara nasional itu sudah mulai turun ya, yang kasus positifnya sudah di bawah 10.000. Tapi nggak tahu apakah ini di bawah 10.000 karena vaksinasinya dipercepat, atau tesnya yang kurang ya, atau karena memang kemarin dihentikan. Apalagi kemarin Pak Luhut bilang bahwa
dalam 10 hari seminggu 10 hari ke depan akan terjadi lonjakan kasus ya. Apakah karena memang kemarin perbaikan data dan sekarang datanya sudah benar, nanti ada kenaikan lagi, Allah alam juga. Tapi PPKM sudah turun level ya untuk Jakarta, Surabaya, dan Bali dan sebagainya, itu turun level yang tadinya level 4 menjadi level 3 dan diperpanjang sampai tanggal 30 Agustus, dan sampai kemungkinan setelah 30 Agustus ini kayaknya akan diperpanjang lagi ya, karena bagaimanapun PPKM ini sangat membantu kekuasaan ya, karena dengan adanya PPKM ini aksi-aksi yang mengarah pada protes, mengarah kepada mengkritik pemerintah secara langsung lewat aksi itu nggak akan ada. Dan mengenai masalah tadi ya, meresafel ya, ada juga menteri-menteri yang terlihatnya selalu membagi-bagi jabatan kekuasaan komisaris ya, hanya kepada relawan. Misalnya Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN. Terus menteri apa lagi nih yang kinerjanya itu nggak terlihat ya. Tapi yang jelas pos-pos yang diisi oleh PDIP nggak mungkin akan diotak-atik ya. PDIP kan menempati pos Menkumham ya, Yasona Lauli, kemudian Menpan RB yang dijabat oleh Cahyokumolo, kemudian ada menteri apa lagi dia, ada 4 kementerian yang diisi oleh PDIP ya. Menteri Sosial ya, yang kemarin kadernya korupsi, Juliari Peter Batubara, yang kemudian diisi oleh mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Jadi kayaknya pos-pos yang akan diotak-atik itu pos-pos yang memang tidak punya afiliasi politik atau partai politik ya. Misalnya kayak Menhub Budi Karya Sumadi ini, beliau ini nggak punya afiliasi partai politik ya, jadi memang bisa dikatakan orang yang paling loyal ke Pak Jokowi. Atau kemudian Menteri PUPR ya, Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, yang dijabat oleh Basuki Hadimulyono, itu juga bisa diotak-atik ya, karena memang Pak Basuki Hadimulyono bukan orang partai ya. Atau mungkin Menko PMK ya, yang dijabat oleh Muhadjir Effendi, yang merupakan representasi dari Muhammadiyah, itu juga bisa diotak-atik, mungkin nanti dikasih jabatan ke PAN ya, karena PAN ini juga masih terempet-terempet lah ke Muhammadiyah ya. Dan bisa jadi ya, menurut para pengamat politik ya, bisa jadi akan ada segera reshuffle ya setelah masuknya PAN ke koalisi pemerintah ya. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya kekuasaan itu manis ya, orang itu nggak akan kuat ya kalau sudah menikmati manisnya kekuasaan, kemudian menjadi oposisi itu pahit ya. Lihat loh PDIP selama 10 tahun pemerintahan Demokrat itu kan dia oposisi jelas ya. Setelah merebut kekuasaan jelas ya, itu nggak mau semuanya kadernya jadi menteri nih. Harus ada pos-pos kementerian ya yang harus didapatkan ya, karena kekuasaan itu manis ya bagi yang memang menjadikan kekuasaan itu sebagai sumber pundi-pundi fulus ya. Tapi kalau bagi kaum muslimin, kekuasaan itu adalah amanah ya, amanah yang harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam ya. Dan ini berbeda ya, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok, kepentingan pendukung ya, sampai membagi-bagi jabatan komisaris ke orang-orang yang tidak berpengalaman, bahkan sangat minim pengalaman, hingga kemudian menambah amburadulnya BUMN. Demikian komentar kita hari ini. Tetap stay tune di Mimbartub. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.